Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mapping dari kitab Ulumul Quran hari ke-11 ya, yaitu hari terakhir. Dan kitab Ulumul Quran itu menjelaskan bab 10, yaitu bab tentang kisah di dalam Al-Quran. Jadi pertama, apa itu pengertiannya? Pengertiannya kalau menurut kisah, menurut bahasa itu berasal dari kata al-qosu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Terus kata ini itu semakna dengan tatabu'ul atsar yang berarti pengulangan kembali hal masa lalu ya. Terus kata al-qassu adalah bentuk masdar seperti firman Allah di Quran surat Al-Kahfi ayat 64 bunyinya Fartadala atarihima qososo. Artinya lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Yang mengandung kisah Nabi misalnya tentang Rabbi Musa. Terus qosos juga berarti berita yang berurutan. Nah, seperti di firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Artinya ini adalah kisah-kisah, ini adalah kisah yang benar. Terus kalau dari segi istilah atau terminologi, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut ya. Terus kalau menurut Mana Khalil Al-Qatan, tuh bab pemberitaan Al-Quran tentang ihwal umat yang telah lalu, terus kemudian nubuwal yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ya, seperti itu. Kalau menurut siapa namanya, Khalil Al-Qatan. Nah, terus juga ada macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Jadi macam-macam kisah di dalam Quran ada banyak-banyak. Kalau menurut Mana Khalil Al-Qatan itu ada 3 macam. Yang pertama kisah dari para nabi, yang kedua kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan keberadaannya, yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga itu kisah yang sebelum-sebelumnya itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama. Jadi yang kisah tentang para nabi. Sini ini mengandung dakwah nabi tersebut pada kaumnya. Ya biasa nabi bertujuan untuk nanti itulah dakwah pada kaumnya agar mengikuti jalannya, berdakwah pada Allah. Terus mukjizat yang memperkuat dakwahnya, yaitu contohnya sikap orang-orang yang memusuhinya. Itu adalah tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Jadi kan ya, namanya nabi kan mesti ada cobaannya sih. Ada yang nggak mau, ada yang mau gitu. Bahkan ada yang ada yang enggak gitu. Yang tersimpan. Nah kemudian terus ini misalnya itu kisah Nabi Nuh kan ada yang beriman, ada yang berdusta. Nah jadi karena saking dustanya itu yang kaum yang dusta itu Nabi Nuh mendapat perintah untuk membuat perahu yang besar agar bisa dimuat banyak orang, tidak hanya orang, dari manusia, binatang ya, itu yang seperti diketahui di kisah Nabi Nuh. Jadi kan yang nggak masuk itu jadi nggak percaya buat apa kok di tengah nggak mungkin ada banjir bandang, terus buat apa gitu. Ternyata kebenaran banjir bandang, kemudian ya yang tidak masuk ke dalam kapal tersebut itu akhirnya meninggal gitu karena terendam banjir bandang. Itu jadi orang-orang yang beriman itu yang berada di dalam kapal Nabi Nuh, itu contoh dari kisah Nabi Nuh. Nah kedua itu contoh dari kisah Nabi Ibrahim. Nah kemudian ciri-ciri kebahasaan. Terus ya yang ketiga kisah Nabi Musa, yaitu yang pertama ya, biasanya itu adalah pokoknya yang tentang Fir'aun, kemudian yang ketiga Harun. Yang keempat Harun, yang kelima Isa, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti kita telah dipelajari pada pelajaran madrasah ibtidaiyah atau MI maupun SD ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu yang kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi masa lalu yang tidak dipastikan kenabiannya. Contohnya kisah orang yang keluar dari kampung halamannya yang beribu-ibu jumlahnya karena takut mati
jadi beribu-ribu orang munafik itu sangat berbahaya beribu-ribu bagi jumlahnya karena agama. mati. Nah, Terus kemudian juga biasanya itu makanya itu suku katanya kisah itu Talut dan panjang-panjang. Jalut, kisah dua orang Kebalikannya putra surat Adam, Maryam. ya, Qabil Habil. Oh, kebalik. Kemudian kisah penghuni Nah, gua, jadi kita ulangi masing-masing. gua, Nah, ya itu kemudian, surat nah, Al-Kahfi. madaninya. Kemudian kisah Nah, jadi ketentuan Zulkarnain, madaninya, ketentuan madaninya. Korun, Jadi tadi itu seorang orang yang salah menangkap satu ikan ya, pada hari ketentuan Sabtu, madaninya. ya, Nah, ketentuan atau madaninya yang disebut pertama itu Ashabus adalah Sabti. tentang kewajiban atau Terus hak. kisah Nah, Maryam, kemudian terus ketentuan kisah yang kedua Ashabul adalah Ukhdud, menjelaskan kisah tentang Ashabul munafik. Fil, Ketentuan yang ketiga dan adalah banyak apa? lainnya. Yang mengandung Ini dialog tentang dan nabi-nabi kitab. pokoknya gitu. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasaan. Nah, yang ketiga itu Surat kisah yang Madaniyah, berhubungan dengan ayat peristiwa yang Madaniyah. terjadi pada masa Nah, Rasulullah yang pertama seperti itu adalah perang tentang Badar, ibadah, perang Uhud, kewajiban, perang apa, Khandaq, pokoknya terus dan yang lain-lain. Kemudian Nah, yang itu kedua yaitu adalah tentang yang perang Badar sama perang Uhud itu ada di surat Kemudian yang ketiga Al-Imran. adalah Terus perang kalau menyingkap ada perang orang Hunain munafik. sama Tabuk Dan itu yang di surat ketiga At-Taubah. yang keempat Terus adalah kalau perang Ahzab ada di tentang, surat apa, suku Al-Ahzab. kata itu panjang-panjang. Itu Kebalikan terus ada dari lain-lain, Al-Fatihah. ada banyaknya. Nah, oke. Terus Sekian kemudian saja dari saya. Kurang lebih tujuannya mohon maaf. tujuannya yang pertama itu menetapkan adanya waktu dan kerasulan. Dan di dalam Al-Quran ini tujuannya itu diterangkan dengan jelas, yaitu di firman Quran surat Yusuf ayat 2 sampai 3 ya. Ya, 2 sampai 3. Terus di dalam Al-Qasas juga ada ayat 3. Terus ya. Terus yang kedua yaitu menerangkan bahwa agama semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Nuh sampai dengan masa Nabi Muhammad SAW. Nah, bahwa kaum muslimin itu semuanya merupakan satu umat, dan Allah yang Maha Esa adalah Tuhan bagi semuanya. Jadi ya hanya Esa satu. Gitu. Seperti di Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Ya, terus itu yang kedua, yang ketiga itu bahwa tujuannya untuk menerangkan bahwa agama itu semuanya berdasarkan pada satu Tuhan, dan itu semuanya Tuhan, dan semua itu dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, itu terdapat ada firmannya ada di Quran surat Al-A'raf ayat 59 ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu menerangkan bahwa cara yang ditempuhnya itu oleh para nabi dalam berdakwah itu satu, dan sambutan kaum mereka terhadap dakwahnya juga sama, serupa seperti di firman Allah di Quran surat Hud. Nah, itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang persoalan tersebut adalah ayat 122 di surat Hud. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir ada yang kelima, itu menerangkan dasar yang sama antara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan agama anak buah Nabi Ibrahim. Nah, secara khusus dengan agama-agama bangsa Israel pada umumnya, dan menerangkan bahwa hubungan ini lebih erat daripada hubungan yang umum antara semua agama. Nah, penjelasan seperti ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.